Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dosen fisika, jumpa lagi dengan saya Purwani Handayani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas contoh soal gelombang, yaitu KD 8 dan 9. Langsung saja ya. Ini soal yang pertama. Gelombang berjalan dengan cepat rambat 3 meter per sekon menuju titik K. Cepat rambat berarti ini adalah V-nya. Seperti ditunjukkan pada gambar, jika 5 puncak gelombang, ada 5 puncak gelombang melalui titik K dalam waktu 2 sekon, maka panjang gelombangnya yang ditanya adalah panjang gelombang atau lambda. Di sini kita harus jeli melihat ada 5 puncak gelombang. Kalau yang ini gambarnya cuma 1, 2, 3 ya, yang melewati K. Jadi bisa kita tambahkan ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kita ingat bahwa untuk gelombang transversal, satu panjang gelombang itu berarti dari satu puncak ke puncak. Berarti ini satu gelombang, 2, 3, 4. Jadi untuk 5 puncak gelombang ini berarti punya 4 gelombang dalam waktu 2 sekon, berarti time-nya 2 sekon. Dari sini kita bisa nyari frekuensinya. Frekuensi itu banyaknya gelombang dibagi dengan waktunya. 4 gelombang per 2 sekon. Jadi ada 2 gelombang per sekon atau hertz ya. 2 gelombang per sekon frekuensinya. Kemudian tadi kita tahu bahwa V-nya sama dengan 3 meter per sekon. Nah, yang ditanya adalah lambda. Kita punya persamaan V sama dengan F lambda. Kalau yang ditanya lambda berarti sama dengan V per F. Sama dengan V-nya 3 meter per sekon dan F-nya adalah 2, sama dengan 1,5 meter. Jadi jawabannya yang E. Lanjut ke soal berikutnya. Gelombang kontinu diciptakan dalam sebuah selimki dengan menggetarkan ujung R pada begas maju mundur 4 kali per detik. 4 kali per detik, kalau sudah per detik ini artinya frekuensinya 4 ya. 4 kali per detik atau 4 Hz. Kemudian yang ditanya adalah panjang gelombang. Panjang gelombang itu adalah lambda, cepat rambat gelombangnya adalah V. Kita lihat di sini panjangnya antara R dan S itu adalah 60 cm. Kita ingat bahwa untuk gelombang longitudinal pada selimki yang digetarkan maju mundur seperti ini namanya gelombang longitudinal. Maka untuk satu getaran itu terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. Ini namanya satu gelombang. 2, 3. Berarti dari situ kita ketahui bahwa ada 3 lambda dalam 60 cm. Berarti lambdanya atau panjang gelombangnya adalah 60 dibagi 3. Sama dengan 20 cm. Nah, selanjutnya yang ditanya adalah V-nya. V itu sama dengan F lambda. F-nya sudah kita cari tadi, ada 4 per sekon, kemudian M-nya 20 cm. Jadi V-nya 80 cm per sekon. Ini adalah V-nya, ini adalah lambdanya. Tinggal kita cari jawabannya. Lambda 20 cm, kemudian V-nya 80 cm per sekon. Jawabannya yang B. Ini penomorannya keliru ya. Nomor 3. Oke, sebuah tali digetarkan menghasilkan gelombang dengan persamaan berikut ini. Y sama dengan 4 sin 2pi kali T per 0,1 min X per 20. Dengan X dalam cm, T-nya dalam sekon. Yang ditanya adalah pernyataan yang benar adalah nomor berapa.
Cara termudah untuk mengerjakan soal model seperti ini adalah menuliskan persamaan aslinya. Y sama dengan A sin omega T min Kx. Ini adalah persamaan aslinya, ini untuk mempermudah. Kemudian soalnya kita tulis ulang. Ini boleh kita masukkan biar tidak terlalu banyak menghafalkan rumus. Ini masukkan ke sini juga boleh. Jadinya 4 sin 2pi nya kita masukkan jadi 2pi T per 0,1, kemudian 2pi X per 20. Kalau sudah punya persamaan seperti ini sangat mudah. Kita lihat saja posisinya di mana. Contohnya yang ini. A adalah amplitudo, di sini ditempati oleh angka 4. Berarti amplitudonya sama dengan 4. Dilihat satuannya di sini adalah cm. Jadi untuk nomor 1 amplitudonya 4 cm adalah pernyataan yang benar. Kemudian periode gelombang. Periode itu T ya, T besar. Nah, kita lihat T besar itu posisinya di sini. Kita lihat di sini ada omega, kemudian di sini ada 2pi per 0,1. Kita tuliskan saja bahwa omeganya itu sama dengan 2pi per 0,1. Omega kita ingat sama dengan 2pi per T, sama dengan 2pi per 0,1. Atasnya sudah sama, berarti langsung saja di sini T sama dengan 0,1, satuannya sekon. Berarti periode gelombangnya 0,1 sekon adalah pernyataan yang benar. Nomor 3, panjang gelombang 20 cm. Oke, panjang gelombang kaitannya dengan K ya. K-nya di sini kita tahu bahwa K dari persamaan itu sama dengan 2pi per 20. K-nya sama dengan 2pi per lambda. Sama dengan 2pi per 20, atasnya sudah sama ya. Sehingga langsung saja di sini lambdanya sama dengan 20 cm. Kalau sudah, berarti ini adalah pernyataan yang benar. Kemudian nomor 4, cepat rambat gelombang. Untuk mencari cepat rambat gelombang, V ini sama dengan F lambda. Atau boleh lambda per T. Lambdanya 20 cm, sedangkan T-nya adalah 0,1 sekon. Sama dengan 200 cm per sekon. Ini adalah untuk V-nya. Di sini jawabannya 200 meter per sekon. Hati-hati yang sering salah di sini, sehingga di sini yang bikin salah adalah satuannya ya. Ini salah. Jadi yang benar adalah 1, 2, 3. Atau nggak mau ribet, ini omega sama dengan 2pi per 0,1, jadikan seperti ini, nggak mau ribet. Oke lah kalau kalian sudah hafal dengan persamaan yang satunya ya. Boleh juga. Ini Y sama dengan A sin 2pi T kecil per T besar dikurangi X per lambda. Dari persamaan ini boleh langsung T-nya 0,1, lambdanya 20. Ini kalau hafal persamaannya. Kok uyel-uyelan ya, boleh ditulis di sini A sin 2pi T per T besar min X per lambda. Kalau sudah hafal seperti ini langsung juga boleh ya, boleh seperti itu. Oke, jelas jawabannya yang A. Kita lanjut nomor 4 ini. Gelombang stasioner mempunyai persamaan Y sama dengan 10 sin 0,4 X cos 5 T dalam satuan meter. Cepat rambat gelombang adalah, yang ditanya adalah cepat rambat atau V. Kalau ada persamaan seperti ini, yang paling mudah kita tuliskan dulu persamaan aslinya. Y sama dengan A sin,
Yang nempel dengan X itu pasti K. Cos yang nempel dengan T itu pasti omega. Nah, persamaan yang seperti ini adalah persamaan gelombang stasioner ujung tetap. Ujung tetap. Walaupun tidak tahu ini ujung tetap atau ujung bebas ya, mungkin seperti itu, kita bisa intinya yang paling mudah, yang nempel dengan X itu adalah K, kemudian yang nempel dengan T itu adalah omega. Nah, dari sini kita tahu bahwa untuk nyari V itu bisa dicari dengan rumus F lambda. Padahal kita belum tahu F-nya. F bisa dicari dari omega sini. Saya tuliskan ulang soalnya sama dengan 10 sin 0,4 X cos 5T. Nah, dari sini kita kelihatan ya bahwa K-nya sama dengan 0,4. K itu sama dengan 2pi per lambda, sama dengan 0,4. Kalau begitu lambdanya sama dengan 2pi per 0,4, sama dengan 20 bagi 4, yaitu 5pi. Sedangkan dari sini kita kelihatan bahwa omeganya sama dengan 5. Omega itu sama dengan 2pi F, sama dengan 5, sehingga F-nya 5 per 2pi. Ini Hz, ini satuannya dalam meter. Nah, kalau sudah, kita ingat lagi kembali ke rumus ini. V yang mau kita cari sama dengan F lambda, F-nya 5 per 2pi. Hz itu sama dengan 1/sekon ya. Kemudian lambdanya adalah 5pi meter. Coret. 25 dibagi 2 sama dengan 12,5 meter per sekon. Jadi cepat rambatnya adalah 12,5 meter per sekon. Jawabannya yang D. Kemudian nomor 5, tali panjangnya 6 meter digetarkan naik turun pada ujung tetap. Jika jarak perut kelima dari titik asal getaran adalah 3,75 meter, tentukan letak simpul kelima, S kelima ya, dari ujung tetap. Nah, hati-hati di sini. Saya ingatkan lagi. Nah, untuk ujung tetap seperti ini ya gambarnya. Ini adalah ujungnya tetap. Kemudian yang kita ketahui 3,75 dari titik asal ini adalah jarak perut kelima. Jarak perut kelima sini ya. Jadi kalau untuk ujung tetap itu yang terbentuk di ujungnya ini adalah simpul. Jadi simpul 1, simpul 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian yang perutnya berarti yang di ujung-ujungnya sini, perut 1, 2, 3, 4, 5. Nah, perut kelima berarti posisinya di sini. Nah, 3,75 ini dari titik asal. Titik asalnya dari sebelah kiri ya. Jadi yang diketahui adalah ininya. 3,75 itu di sini. Kemudian yang ditanya adalah letak simpul kelima dari ujung tetap. Simpul kelima letaknya di sini, dari ujung tetap. Ini X-nya berapa? Ada satu yang terlewat ya. Tali panjangnya 6 meter. 6 meter berarti dari sini itu adalah 6 meter panjangnya. Kemudian ininya 3,75. Nah, caranya kita uraikan satu-satu. Jadi kita selesaikan dari yang jarak perut kelima ini dulu. Dari yang perut. Kita lihat di sini 6 meter berarti panjangnya L adalah 6 meter. Kemudian untuk kasus yang pertama,
letak perut kelima berarti X itu sama dengan 6 meter dikurangi 3,75. Kenapa harus kita cari ini dulu? Karena biasanya X itu ngukurnya dari kanannya. Ini X untuk kasus perut ke-5. Berarti ini adalah 2,25 meter. Nah, kalau sudah, kita punya rumus. Saya ingatkan dulu. Nah, ini kalau main rumus, letak titik perutnya untuk perut, letak perutnya, maka 2n plus 1 per 4 kalikan lambda dengan n bilangan cacah. N mulainya dari 0, 1, 2 dan seterusnya, 3, 4, 5. Nah, jadi ini letak perut ke-1, perut ke-1 itu berarti n-nya 0. Perut kedua n-nya 1 dan seterusnya. Nah, padahal tadi letak perut ke-4, jadi perut ke-5 ya. Perut ke-5 berarti n-nya 4. Atau kalau nggak mau ribet, dilihat saja di sini. Intinya ini untuk menentukan lambdanya berapa gitu ya. Nah, dengan ini X perut ke-5 ini tadi, ini kan sama dengan 2,25 meter ya. Padahal ini ada berapa gelombang gitu aja. Kalau nggak mau ribet dengan rumus tadi kan aslinya X sama dengan 2n plus 1 per 4 kali lambda gitu ya. Tapi kalau nggak mau ribet, dilihat aja. Di sini, dari sini ke sini kan 1 lambda. Sini ke sini 2 lambda. Kalau yang segini berarti 1/4. Jadi di sini ada sama dengan 2/4 lambda. 2/4 lambda itu sama dengan 9/4 lambda. Jadi tinggal kita cari lambdanya berapa. Ini kita kalikan ke sana. Jadinya 9 sama dengan 9 lambda. Sehingga lambdanya sama dengan 1 meter. Ini lambdanya 1 meter. Atau dari rumus yang saya ingatkan tadi, bahwa kalau perut ke-5 berarti ini n-nya sama dengan 4. Dari sini kita masukkan 2 kali 4 ditambah 1 dibagi dengan 4 lambda. Dengan X-nya adalah 2,25. Ini kalikan sana 9. 2 kali 4, 8 tambah 1, 9 lambda. Sama saja hasilnya nanti, 1 meter. Baru kita mencari letak simpul ke-5. Letak simpul ke-5 itu bisa dicari XS5 sama dengan N lambda dibagi dengan 2, yaitu N-nya kalau letak simpul ke-5 berarti N-nya juga sama dengan 4 ya, dikurangi 1 hingga N-nya di sini 4. Ini lambdanya langsung dimasukkan saja. Lambdanya 1 dibagi 2 sama dengan 2 meter. XS ke-5 yaitu 2 meter, artinya dari ujung tetap. Kalau yang ditanya dari ujung originnya, dari ujung kiri ya, maka ya 6 dikurangi 2 sama dengan 4 meter. Ya, jadi itu tadi. Atau kalau bingung, dilihat gambarnya saja bahwa letak simpul ke-5 kan di sini. Ini sama dengan 2 lambda. 1, 2 lambda. Ya.
X-nya sama dengan 2 kali lambda. X simbolnya 2 kali 1 sama dengan 2 meter. Sama saja, karena memang rumus ini memperolehnya dari gambar ini. Oke, sekian. Oh, belum ya, masih ada satu lagi soal kalau mau nambah. Ini mirip dengan yang tadi. Y A sin 2pi T per T besar min X per lambda. Nah, kalau sudah tahu persamaannya, mudah saja. Yang ditanya adalah cepat rambat gelombang atau V. Di sini T-nya adalah 0,01 sekon, lambdanya 30 cm. Nah, sehingga V-nya sama dengan lambda per T. Lambdanya 30 cm, T-nya 0,01 sekon. Sama dengan 3000 cm per sekon. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus belajar fisika dengan semangat, karena fisika ada di sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.